Kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengampun, kami telah Kau bebaskan dari kejahatan, dan Kau selamatkan dari kebinasaan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, supaya tetap bertekun dalam iman dan tahan uji dalam segala pencobaan. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa beberapa orang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwartakan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren nanti kita ulang ya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat,
Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel, sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sabda Tuhan, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pengantar tadi saya sudah sampaikan, jika ingin orang berbuat baik, dia harus mengikuti kehendak Kristus. Bukan aku yang memilih kamu, kamulah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Kan? Tapi sering kita menganggap diri kita, kitalah yang memilih Kristus. Padahal Kristuslah yang memilih kita. Apa? Sakit? Oh. Hah? Sesak napas? Dibuka di sana tuh. Tuh dibuka sana. Coba keluar dulu, cari angin. Nanti pingsan, tidak ada yang nolong. Nah, sering kita menganggap diri kita memilih Kristus. Bukan. Kristuslah yang memilih kita. Dan nyatalah itu. Bermiliar-miliar orang belum menjadi pengikut Kristus. Banyak yang tidak menjadi pengikut Kristus. Menurut data di dunia 1,4 miliar umat Katolik. Ditambah umat Kristen yang lainnya yang non Katolik yang mungkin sekitar 2,7 miliar katanya ya. Dan yang lain mengenal Tuhan.
Tetapi ada 5 miliar orang lebih yang tidak mengenal Kristus. Luar biasa. Berbahagialah kita yang hidup di Nusantara, di Indonesia ini, luar biasa. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, ya dulunya Kristen Protestan, karena banyak denominasi, akhirnya ya tahun 2000 ya Kristen saja. Lalu sebelumnya Kristen Katolik, orang Katolik udah pasti orang Kristen, nah, jadi agama Katolik. Kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Luar biasa. Ditambah 200 aliran kepercayaan di Nusantara ini. Dan ini sungguh luar biasa. Kita, umat Katolik di Indonesia ini sekitar 8 juta. Tapi menurut Bimas Katolik 14 juta. Ya. Lalu di Kalimantan Barat kita sekitar 1,4 juta. Mungkin akan bertambah lebih kalau data nanti menjadi valid ya. Nah, itu luar biasa. Di beberapa kabupaten bahkan kita mayoritas. Misalnya di Landak, Sanggau. Kalau di Bengkayang ya tidak mayoritas, tetapi ya teratas. Atau misalnya di Ketapang juga teratas jumlah. Dari beberapa kabupaten lah. Nah, ini menjadi suatu tanda rahmat bagi kita menjadi pengikut Kristus. Kita mungkin belum mengerti mengapa kita menjadi pengikut Kristus, tetapi Allah memberikan pengertian kepada kita dalam proses pertumbuhan kita. Camkan itu, siapa yang bertelinga, hendaknya dia mendengar. Penting. Apakah lagi kalian di tempat ini? Kemarin kalian sesat, jahat, lalu Tuhan Allah itu baik, sungguh baik. Melalui perantaraan pelapor, aparat kepolisian, aparat kampung, aparat desa, pengaduan, keluarga korban dan sebagainya, ya kalian ditangkap. Kata ditangkap itu kalian mau dibina karena kalian salah, melanggar hukum, melanggar undang-undang, karena sudah ada undang-undangnya, ya, undang-undang pelecehan seksual, ya, pernikahan di bawah umur, ya, tidak diperbolehkan negara karena itu melanggar undang-undang. Berikan apa yang menjadi hak kaisar dan berikan apa yang menjadi hak Allah. Bukan orang resek kepada kamu. Kita diingatkan, kamu jahat, kamu sesat. Jangan lagi melakukan hal itu. Ya. Dalam kisah para rasul kan dijelaskan bahwa terjadi perdebatan. Bukan karena sunat atau tidak disunat manusia itu bisa hidup baik. Sunat dan tidak sunat itu adalah tanda lahiriah. Dulu sunat dan tidak disunat itu adalah tanda ketaatan. Setelah Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa, sunat dan tidak sunat itu hanyalah untuk kesehatan. Sering hal-hal yang kita lakukan adalah ritual untuk badan kita. Pikiran-pikiran kita sesat, kabur, penuh bayang-bayang, ya kan? Mengikuti hawa nafsu, ya kan? Ngapa saya buat kayak gitu, ya kan? Bodoh benar, kan? Mulai berpikir kan? Kalau kita sudah merasa bodoh dan tolol itu berarti kita sudah sadar, ya kan? Tapi kalau kita masih merasa tidak bodoh dan tidak tolol dan bangga dengan kejahatan kita, itu fatal. Orang hidup dalam dosa itu pertama yang dia lakukan apa? Sesat. Yang kedua dia lakukan apa? Berdosa. Yang ketiga dia lakukan apa?
Setelah sesat, berdosa, apa yang dia lakukan? Tidak merasa berdosa. Nah, itu payah. Sansut namanya. Kalau buat cabul tidak merasa berdosa, ya susah. Judi tidak merasa berdosa, ya susah. Ke gereja, tidak merasa berdosa, tidak ke gereja, ya susah. Susah kan? Dan itu orang masa bodoh. Ya kan? Mulai dia, nah itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan ya Paulus dan Barnabas tentang pertobatan orang-orang yang bukan Yahudi itu menggembirakan saudara-saudara di Yerusalem. Tetapi memang terkadang kita juga merasa paling suci ketika kita sudah bertobat. Ketika kita rajin berdoa, kita merasa paling suci. Bukan, justru kita semakin rendah hati, bukan sombong. Nah, ini dicamkan. Mungkin ada yang dendam, merencanakan kejahatan, sadar. Ya, di tempat ini kalian sudah tahu rasanya sengsara. Tahu rasanya bagaimana burung dalam sangkar. Kan? Dikunci itu rasanya gimana? Makanya kalau kalian punya anak nanti jangan sedikit-sedikit dikunci, dikasari, tetapi harus dicintai. Jelas ya? Kalian udah merasakan. Apalagi para pelaku percabulan kan? Tidak mau anaknya nanti anak gadis dicabuli orang kan? Mana ini sendiri mau anaknya dicabuli orang? Mana? Sekarang kalian berpikir nyamannya aja, tapi nanti kalau kalian punya anak gadis atau anak kecil, nah, bayangkan tuh rasanya. Sadar, itu perbuatan kejam, bengis, sesat, laknat, celaka, terkutuk. Kalian seperti ya kawat yang masih bisa diluruskan, ya. Malah dendam. Nanti awas dia. Kalau saya keluar, justru kalian ini bisa jadi juga keluarganya atau orang tuanya dendam. Setelah keluar di tempat ini kalian yang kena sasaran. Makanya harus bertobat. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu Paskah atau pekan Paskah kelima ini mengasihi. Jadi kalau kita berdosa, itu berarti kita tidak mengasihi. Ya. Dan itu ya, jangan kita merasa di sini udah aman kita di sini. Aman. Udah nyaman di sini. Nyaman. Pikirkan nanti kalian keluar, apa yang kalian lakukan, ya kan? Realita hidup ini. Makanya yang paling gampang, paling mudah adalah menjadi petani. Kalian buka bengkel, mantan narapidana buka bengkel, ngapain? Berat, ya kan? Dan itu berat, kasihan. Belum lagi beban moral orang tua kalian, saudara-saudari kalian, dusun kalian, kampung kalian, ya, kecamatan kalian, kabupaten kalian, itu dipertahankan. Dosa struktural itu kalau orang satu yang berdosa semuanya kena. Wajar kampung itu. Wajar dusun itu. Wajar kecamatan itu. Udah. Ya kan? Pengadilan sosial namanya tuh. Pulang ke kampung, ya, sendal orang hilang, wajar. Anak gadis orang dicabulinya, apalagi sendal orang pasti diambilnya. Padahal bukan kita yang ngambil. Ya, saudara-saudara yang terkasih sakit.
Ya. Kalau tidak sadar-sadar di tempat ini masih mengolah hawa nafsu kalian, ya siap-siap. Ya. Oh, apainlah kata bapak itu, ngomong ya dia. Ya memang namanya penyuluh yang ngomong kan. Kalau tidak diomongkan gimana? Ya. Apalagi kalian ini kan masa mudanya masih panjang. Rata-rata umur 16, 17, 18. Ya. Keluar nanti 19, 20, 21. Ya. Terkadang itu penting untuk kita pahami. Makanya Yesus ingin mengundang kita untuk menjadi pribadi yang mengasihi. Ya. Apa yang dikatakan dalam Injil Tuhan pada hari ini, ya, luar biasa dikatakan Yesus. Apa tadi yang dikatakan Yesus dalam Injil Tuhan hari ini? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Makanya bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Bersyukurlah kalian masuk di dalam iman kekristenan, iman kekatolikan, karena banyak orang ingin mengenal Kristus tapi tak dapat. Ya. Kalian tidak pernah diminta dilahirkan di dusun ini, di desa ini, di kampung ini, tiba-tiba kalian tahunya sudah menjadi Katolik. Waktu bayi dibaptis atau waktu masih anak-anak. Ya puji Tuhan, haleluya. Itulah misteri Paskah yang diungkapkan kepada kalian. Tapi apakah ini bisa menjadi darah daging kalian? Bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapakulah atau Bapa di surga pengusahanya. Siapa yang mengusahakan keselamatan? Bapa di surga melalui siapa? Yesus Kristus. Berbahagialah kita karena yang mengusahakan adalah Bapa di surga dan yang menjadi pokok anggur yang kita ikuti adalah Yesus Kristus. Nah, ini dengarkan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Makanya di tempat ini banyak doa, banyak baca kitab suci. Rajin ikut kegiatan rohani Katolik di sini. Hari Senin ya ada ibadat dan penerimaan sakramen Ekaristi. Hari Rabu setiap hari di kamar itu doa pagi. Sekarang doa rosario enggak lama, 15 sampai 20 menit. Pagi peristiwa gembira, siang nanti peristiwa sedih, sore peristiwa atau siang peristiwa terang, sore peristiwa sedih, malam peristiwa mulia. Ya. Saudara-saudara, ada enggak dibuat? Ada, bagus. Yang Katolik ikut semua enggak? Sekamar masih enggak ikut? Masih ada yang main kartu? Ya doa rosario di situ. Hah? Ya nonton TV bisa berjam-jam, masa doa rosario hanya 15 menit sampai 20 menit, paling lama 25 menit. Tinggal bawa mada bakti satu pimpin. Ya enggak? Betul enggak? Nonton TV sampai enggak sulit kan? Dikeluarkan dari sel jam berapa? Nah, jam 7. Apa sulitnya jam 6? Kita doa rosario dulu. Kan pasti belum makan kan? Nah.
Nanti siang disuruh masuk lagi. Jam berapa? Setengah 12 masuk. Setelah makan. Enggak, makannya jam 11. Makan jam 11. Jadi dimasukkan setengah 12 kan? Doa lagi. Rosario lagi. Ya kan? Habis itu keluar jam berapa lagi? Jam 3. Jadi rosario bisa jam 12. Kumpul. Setelah itu tidur siang. Keluarkan lagi. Dimasukkan sore jam berapa? Jam 5 sampai makan malam diantar. Makan malam jam 5. Ya udah, habis makan malam peristiwa sedih. Mau tidur, mau bobok jam 9. Kan harus bobok kan jam 9? Hah? Enggak. Iya, maksud saya kan jam 9 kan udah waktu tidur kan? Bobok kan? Iya. Betul, enggak juga. Tapi kan di kamar kan kalian? Oh. Ada yang nonton TV kan? Ada yang mau tidur, tidurlah. Gitu. Tapi kalau enggak dilakukan ya susah. Nah, itu yang dimaksud tadi itu. Ya, ranting. Ya. Jadi yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi maksudnya perbuatan kita yang jahat itu dibersihkan. Tetapi kegiatan kita yang baik itu akan berbuah, seperti doa rosario bersama itu. Nah, mulai satu orang, dua orang, kan ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Dah bobok nih. Itu akibat nonton. Nggak enak badan. Nggak enak badan, semua orang kena nanti. Karena apa nggak enak badan? Pertama satu, pasti ngembun. Iya, berarti kan di situ. Satu persatu demam. Kalau satu demam, semua demam kan? Betul enggak? Oh ya, daya tahan tinggi. Yang kurang istirahat pasti demam, betul? Lagi kena gigit nyamuk. Keselimut enggak? Ya. Coba kalau yang tidur malamnya cukup. Udah habis doa tidur kan? 8 sampai 9 jam. Kalian kan 7 sampai 8 atau 8 sampai 9. Urusan dia lah. Yang ngacau kawan itu berarti orang yang tidak beriman. Doa setengah 9 kan bisa kan? Tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5. Sehat. Bugar. Ini masih nonton TV sampai jam 12. Nggak disuruh matikan TV-nya? Oh, jam 10. Ya itulah tantangan hidup kita. Kalau mau baik ya, mau berbuah. Nah, apa kata Yesus? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti nanti tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau mau tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah. Berbuah baik. Bayangkan kalau kalian itu rajin doa rosario, kegiatan di situ. Bagus kan? Nah, saya nanti mau tanya, apakah bisa diterapkan malam ini atau siang ini? Ya terapkan. Ya kan? Tidak susah kan? Yang baru masuk, tidak susah kan? Kamu susahnya apa di sini? Kamu pikir di sini, waktu kamu masuk di sini pasti kamu takut ya? Sekali ketemu kawan kamu bahagia kan? Iya. Karena mereka memberikan penghiburan. Coba mereka tidak rajin ikut kegiatan rohani kan? Habis kamu sebagai anak baru, betul enggak? Di push up, dibully, ya enggak? Iyalah kalau kamu tidak ini, enggak, mana bisa tahu. Tapi karena kamu tahu bahwa itu tidak benar, tidak baik, jahat, yang datang di sini ya harus diberikan kebaikan, bukan kejahatan, betul kan?
Ketika dia jadi anak baru, kalian pelasah satu-satu. Kau anak baru, pukul. 20 orang, 20 kali pukul dia di situ. Nanti dia ketika ada anak baru dia nerapkan itu juga. Ya kan? Bahaya kan? Karena ini kan anak-anak perang, anak-anak kasih, tidak boleh. Datang di sini orang udah susah, dihibur. Ya, mari kita bersama-sama. Ya beginilah hidup di sini. Bukan diintimidasi, dibully, dimarah. Karena masing-masing itu kalian ada yang rajin, ada yang pemalas. Ya. Diingatkan, diomongkan, bukan diancam. Nah, tapi terkadang ada juga dibuat baik, tapi tiba-tiba dia datang sini malah ngajak kelahi kawan-kawannya. Kan susah kayak gitu. Ya kalau ngajak kelahi ya lapor petugas saja. Pak, ini ngajak kelahi Pak. Ya biar dia masuk isolasi. Isolasi sana tuh 15 hari. Nyaman? Mana yang pernah isolasi? Enggak, yang pernah isolasi gara-gara buat tato kemarin mana? Gimana? Nyaman? Kalau di rutan sana tuh jongkok gini aja dia. Udahlah di tempat ini susah, makin buat susah, janganlah ya. Nah makanya hiduplah baik.